Nah, sekarang kalian kan duta anti bullying. Asri deh mungkin bisa cerita apa yang bisa kalian bawa dari Jerman ini dan peran kalian sebagai duta anti bullying. Apa sih yang bisa kalian share ke teman-teman yang lain, Asri? Jadi karena kita udah ngerasain sendiri ke internasional ya, kita mikir kalau misalnya ada kendala-kendala di sekolah kayak ketakutan gitu, mendingan lupain aja deh, soalnya kalau misalnya victimnya itu kuat, dia juga kan nggak bakal jadi victim lagi. Terus kalau misalnya kita nggak takut, kita kan bisa belajar lebih banyak, kita bisa nyoba hal-hal baru juga. Kalau nggak ada rasa takut itu bisa jadi kayak kita juga. Kalau misalnya kita takut kan nggak bisa kayak sekarang ini. Nah, sebenarnya lucu tadi kayak Vega cerita, orang dari Togo sama Brazil aja nggak ngerti bahasanya gitu, tapi tetap bisa berkomunikasi dan berteman. Apalagi kalau di sekolah, kalau kenapa nggak diomongin gitu ya. Jadi tanpa harus rasa takut bisa dikomunikasikan. Sebetulnya gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau menurut saya sebenarnya orang-orang yang suka ngebully itu adalah orang yang terlalu banyak waktu luang atau mungkin nggak punya banyak kegiatan positif. Nah, sebenarnya sarana kompetisi sepak bola ini memang untuk menimbulkan kegiatan positif supaya orang-orang nggak ngebully atau gimana sih Pak? Jadi gini, bullying itu bisa terjadi tatkala ada ketidakseimbangan power. Betul. Atau kekuasaan. Nah, kalau banyak kegiatan, orang mulai merasakan setara kan di kegiatan, merasa kesamaan peran, Betul. memperoleh kesempatan peluang yang sama, itu bisa meminimalisir. Karena kekerasan itu muncul karena ada perbedaan kekuasaan, yang satu dilemahkan, yang satu kelebihan. Oke, nah. Ini yang mau kita share. Dan anak-anak punya bahasa universal, jangan lupa. Ya, Beda ternyata negara mereka bisa pun tuh dilepas mereka ke bisa Jerman ya? berkomunikasi. Oke. Inilah kelebihan dari dunia anak-anak yang ingin kita explore, tunjukkan bahwa dia juga warga negara yang baik, yang bisa menyumbang pada negaranya. Itu yang menjadi misi kami. Kenapa anak-anak menjadi komitmen kami? Itulah salah satunya kenapa potensi yang begitu besar di bangsa ini, 80 juta jumlahnya, kenapa nggak digunakan? Betul, itu oleh dia. negara ini. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong medali, aku boleh tanya dulu dong. Ini dapat medali apa nih, Intan sama Vega? Ini medali juara 3. Juara 3. Pas turnamen itu. Keren banget ya, juara 3. Terus udah gitu Vega juga dapat penghargaan. Nah, ini Asri juga bawa sesuatu. Ini bikin apa nih namanya? Ini jadi waktu di Jerman kita sempat recording sama Sisters, jadi itu grup musik yang ada di Jerman. Nyanyi? Iya, Yang benar. Kok kita yang bikin lagunya, Kita yang bikin lagunya. kita yang bikin. Jadi berbagai keren banget. Macam kita jadi ada 5 bahasa. Iya. Ada 6 bahasa. Lagunya dalam 6 bahasa. Oh iya? Nah, itu ceritanya tentang apa lagunya? Because I'm a girl. Because I'm a girl. Apa sih ceritanya Because I'm a girl itu? Jadi kalau misalnya kita yang namanya cewek itu pasti beda. Terus kita bukannya berarti kita lemah gitu. Terus ada kata-katanya jadi because I'm a girl I can rule the world. Wih, ya. Ini kayak lagunya Mbak Beyonce ya. Who runs the world kan, girls katanya. Nah, berarti tapi nggak semua hanya perempuan-perempuan kan Pak? Memang ada yang laki-laki juga untuk duta anti bullying atau seperti apa sih? Jadi gini, di dunia sekarang plan menggagas itu ada because I'm a girl. Jadi dua kita pakai sekaligus. Learn without fear because I'm a girl. Itu sekaligus. Sekaligus. Oh, Memanfaatkan oke. kesempatan ini. Dengan because I'm a girl, saya nggak harus dimarginalisasikan. Saya bisa berbuat sesuatu sehingga saya tidak takut datang ke sekolah. Anak perempuan tidak mesti putus sekolah. Ah, gitu dong. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya, pasti seru banget. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi Jakarta. Ajar berangkat ke sekolah tuh nggak boleh ada rasa takut sama sekali gitu ya Pak Amrullah ya. Ini teman-teman saya dari Duta Anti Bullying, teman-teman saya ini adik-adik sebenarnya ya, saya udah tua soalnya. Saya nanti pengen tanya aplikasinya gimana di sekolah, tapi sebelumnya aku pengen tanya ke Pak Amrullah karena penting banget. Ini kan akan rutin diselenggarakan setiap tahun atau gimana? Memang ada dutanya. Kalaupun ada, proses seleksinya seperti apa Pak? Kebetulan Learn Without Fear yang kita ambil temanya anti bullying dan sekaligus dengan Because I'm a Girl itu lewat seleksi. Di sini seleksi kita bekerja dengan dinas itu ada 15 sekolah yang diberikan kepada kita. Ada 15. Karena kita batasi, kita nggak mampu kalau terlalu besar. Betul. Karena takut mengganggu jam belajar mereka juga. Jadi ada 15 sekolah SMA dan SMK. Kebetulan proses sekarang ini baru yang negeri dulu. Nah, dari sekolah ini ada turnamen. Dari turnamen itu dipilih 2 orang yang memang secara profesional terpilih. Yang pertama best player, itu Pika. Yang kedua top scorer itu Intan. Yang 2 ini dipilih lewat proses seleksi
seleksi yang diadakan oleh anak sendiri. Kita hanya memfasilitasi saja dari Plan Indonesia. Anak-anak mulai membuat kriteria siapa yang layak jadi spokesperson, siapa yang layak menjadi presenter. Nanti kalau berhadapan dengan media, dengan publik, di sini terpilih Asri itu sebagai spokesperson, Vega dipilih sebagai presenter. Wah, ini bisa mengancam pekerjaan gue. Terus Kak? Dari proses itu anak-anak mulai membuat kriteria, pilih. Mereka kampanye. Kita kasih waktu kampanye. Kalau kamu jadi duta, apa yang mau kamu lakukan? Oh, jadi mereka harus kampanye sendiri? Kampanye sendiri, diberi waktu 5-10 menit. Yang menilai temannya sendiri, diskor. Nanti mereka kumpulkan suara terbanyaknya kena pada siapa. Oh gitu. Itu prosesnya. Jadi demokrasi itu sudah dilakukan oleh mereka. Iya. Jadi bagaimana cara melakukan? Bisa dan berani mengeluarkan suara dan pendapat Bisa. gitu ya Pak ya? Oke. Nah, terus aplikasinya. Kalian kan memang ceritanya adalah duta anti bullying nih gitu. Kalian harus mengingatkan teman-teman juga. Tapi aplikasi di sekolah sehari-hari seperti apa, Asri? Aplikasinya gimana nih? Jadi misalnya ada teman yang dibully gitu, kalian ngingetin, apa kalian memberi solusi atau gimana sih? Kita ngingetin juga. Jadi kan setelah kita udah jadi duta ini kan kita pasti sharing juga, kampanye lagi juga sama mereka gitu, ngasih tahu. Terus sekarang juga kalau misalnya ada temen yang agak-agak misalnya dia lagi ledek-ledekan gitu, ngingetin bullying gitu. Jadi secara langsung aja karena kita kan temen juga. Terus kalau misalnya kita yang ngingetin juga itu lebih enak gitu karena sama-sama temen. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Mungkin Vega bisa cerita yang harus dilakukan. Misalnya ada teman kamu yang dibully gitu kan, terus dia aku nggak pergi ngadu gimana gitu. Harus ngadu atau harus melawan atau harus apa sih sebetulnya? Kalau misalnya menurut saya sendiri, misalnya ada orang yang dibully, misalnya dia dimarah-marahin atau gimana, saya bakal bilang ke dia, kamu tuh berharga. Kamu tuh jangan lihat yang kekurangan kamu doang, kamu juga punya kelebihan. Kamu tunjukkanlah kelebihan kamu biar kamu gak dianggap remeh sama orang-orang. Ih, cakep banget. Itu dia. Bener gitu ya Pak harusnya message-nya ya. Nah, terus sekarang mungkin untuk Pika dan juga Intan, pesan apa yang ingin kalian bagi sih? Sekarang kan kalian udah merasakan sendiri ya, rasanya jadi duta anti bullying. Kalian udah merasakan kompetisi sepak bola internasional loh di Jerman, nggak main-main. Apa yang pengen kalian bagi? Mungkin Intan dulu. Kalau misalnya ini kan bola, saya cuma bisanya main bola. Dan saya mengajak semuanya agar biar nggak cenderung ke bullying, biar kita nggak sportif, kompak. Nah, di antara kita nggak ada permusuhan. Daripada ngebully mending bola ya. Nah, bener banget. Kalau Pika nih ngomong-ngomong kan kayaknya emang udah striker banget ya tawurannya. Pengen secara profesional nih gara-gara kecebur di kompetisi sepak bola di Jerman. Pengen nggak secara profesional? Awalnya sih saya diajak sama guru. Tadinya saya nggak bisa main bola. Iya benar. Oh, ya? Pribadi saya emang nggak bisa main bola. Di sekolah sekolahnya cuma basket. Terus diajak sama guru olahraga untuk ikut turnamen sepak bola ini. Udah saya coba. Akhirnya ikut latihan selama 2 bulan kurang lebih ya 3 bulan latihan. Akhirnya saya bisa. Pengen nggak jadi pemain sepak bola profesional? Padahal kan rankingnya juga lebih bagus ya Pak Amrullah. Sepak bola perempuan gimana? Pengen banget ya. Idi kalau gitu kita galakkan sepak bola wanita ya Pak ya. Iya, makanya saya pengen bangun gitu adik-adik kelas saya untuk rajin-rajin latihan. Jadi misalnya kayak saya gitu jadi lebih baik daripada saya gitu. Iya dong. Aduh, senang banget. Terima kasih banyak Pak Amrullah dan juga Asri, Vega, Intan dan juga Pika sudah hadir di Pagi Jakarta dan membagi semangat positif lagi. Dan tentunya ya gitu ya, kita tidak boleh merasa tidak berharga sampai orang lain boleh menginjak-injak kita. Tapi bukan berarti juga kita merasa berharga terus menginjak-injak orang lain juga. Nggak boleh juga kayak gitu ya. Saya Lucy Wiryono, kita akan ketemu lagi di Pagi Jakarta setiap hari Senin sampai Jumat 6.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di O Channel.